صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali untuk meneruskan pembacaan dan penghayatan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran. Pada malam hari ini kita masuk pada surat yang ke-18, surat Al-Kahfi, ayat 91 sampai 95. 91 sampai 95. Oleh sebab itu mari kita masuk ke screen dan membuka kitab suci masing-masing dan membaca bersama-sama ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Kadzalika ahatna bima ladaihi khubra. Thumma atba'a sababa. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا. ألا أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
فأعينوا لي بقوة أجعل كيدكم وكيدهم ردما Sadaqallahul aliyyul azim. صدق الله العلي العظيم Allahumma اللهم salli صل wa sallim wa zid wa barik على ala رسول الله وآله wa الأطهار alihi al-athhar على رسول ala الله rasulillah وآله wa الأطهار alihi al-athhar. Allahumma salli محمد ala وآل Muhammad wa محمد ali Muhammad. صلى الله عليه Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa اللهم ajil. صل عليه وسلم Muhammad. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan Al-Quran kita tadi menjadi wasilah bagi kita semuanya di hadapan Allah SWT untuk diterima nanti di sisinya pada saat kita semuanya meninggalkan kehidupan ini dan meninggalkan semua yang ada kecuali yang kita bawa adalah iman, ibadah, dan amal saleh kita. Sehingga harapan kita ketika kita pindah ke alam barzah, Allah SWT memancarkan ayat-ayat tersebut sebagai cahaya yang menerangi alam kubur kita. Kita teruskan surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Al-Kahfi secara bahasa artinya gua. Surat ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 110 ayat. Jadi 110 ayat. Dan pembahasan kita terakhir sampai di ayat yang ke-90. Dan karenanya mari kita ulangi ayat 90 sebelum kita lanjut ke ayat 91 sampai 95. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma atba'a sababan hatta idza balaga matli asy-syams wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Jadi kemudian Zulkarnain meneruskan perjalanannya hingga kemudian sampai ke suatu tempat yang merupakan tempat terbitnya matahari. Lalu di sana dia menemukan tatlu'u ala qaumin. Menemukan di tempat terbitnya matahari itu satu kaum. Yang kaum itu lam naj'al lahum min duniha sitra. Kaum itu tidak mendapatkan pelindung sitra, tidak mendapatkan hijab daripada cahaya matahari tersebut. Jadi kita sudah terangkan bahwa ini bisa bermakna lahir. Kalau maknanya lahir adalah benar-benar mereka yang bersangkutan ini adalah daerahnya termasuk tidak banyak pohon-pohonnya sehingga kemudian terpapar langsung dengan cahaya matahari. Tetapi secara majasi atau simbolik ini bermakna bahwa kaum ini adalah kaum yang hatinya sudah lapang, hatinya sudah lepas dari berbagai macam penyakit, sehingga hatinya, jiwanya terpapar langsung oleh cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian dia sampai pada tingkat musyahadah. Karena tempat terbitnya matahari yang biasa disebut dengan timur adalah artinya bahwa jiwa. Ingat, matahari ataukah Allah itu terbit dalam jiwa kita, tidak di mana-mana. Jadi Allah tidak terbit. Kata terbit itu tadinya berada dalam kegelapan. Jadi tadinya jiwa kita berada dalam kegelapan. Ketika kegelapan itu kita hilangkan, noda-noda itu kita hilangkan, penutup-penutup ataukah hijab-hijab itu kita angkat, maka kemudian terpaparlah dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan itulah sebabnya tujuan daripada perjalanan ini. Sekarang kita masuk pada ayat 91. Di sini Allah SWT berfirman, "Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubran." Begitulah wa qad ahatna, sehingga kemudian sesungguhnya ahatna, kami meliputi, bima ladaihi, dengan apa yang ada padanya, khubra. Kalau kita lihat ayat ini, ayat 91 tadi lebih bermakna kepada majasi, simbolik, ataukah esoterik. Artinya apa? Artinya setelah kita manusia ini menghilangkan siter, menghilangkan hijab, menghilangkan penghalang, sehingga kemudian jiwa kita terpapar atau terkena langsung cahaya Allah, maka kemudian apa yang ada pada jiwa kita itu adalah ilmu yang datang dari Allah. Karena ketika cahaya Allah hadir pada jiwa kita, ingat cahaya Allah itu maknanya banyak. Di antaranya adalah ilmu. Ingat, cahaya Allah itu adalah ilmu. Dengan demikian ketika cahaya Allah langsung terserap oleh jiwa kita, maka ilmu itu namanya ilmu hadir, ilmu huduri. Atau di tempat lain disebut dengan ilmu laduni. Kata-kata laduni itu sama dengan ini juga, ladaihi juga. Jadi ilmu laduni. Jadi berasal dari sisi Allah SWT. Ya, jadi karenanya khubra di sini. Jadi kata-kata khubra di sini adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kemudian mendarat atau tersimpan atau terserap oleh jiwanya Zulkarnain. Kata ladai di sisinya, jiwanya. Kenapa? Karena ilmu Allah sudah meliputinya. Allah sudah menjangkaunya dengan cahayanya. Ketika cahaya Allah sudah menjangkau jiwa, maka ilmu tersimpan di sana, yaitu ilmu dari Allah. Ilmu dari Allah. Kalau ilmu itu kaitannya dengan Nabi, Rasul, biasa disebut dengan wahyu. Kalau kaitannya dengan manusia biasa, terkadang disebut dengan ilham. Walaupun sebetulnya di dalam Al-Quran, terhadap manusia bukan Nabi pun menggunakan kata wahyu. Karena di dalam Al-Quran itu wahyu digunakan bukan hanya untuk Nabi, tetapi juga manusia suci, seperti misalnya ibunya Nabi Musa. Disebut juga dengan menerima wahyu, kata-kata auhayna ila ummi Musa, dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa. Begitu juga bahkan kepada lebah. Auhayna ila nahli, kami wahyukan kepada lebah. Jadi lebah juga menerima wahyu. Jadi kalau begitu, bisa diartikan bahwa ilmu-ilmu yang langsung datang dari Allah tersimpan di dalam jiwa, maka disebut dengan wahyu. Cuma di masyarakat kita, terkadang kalau dikatakan manusia biasa menerima wahyu, lalu kemudian kita disesatkan. Dianggap wahyu itu hanya cocok pada Nabi, sehingga kemudian para ulama tasawuf biasanya menggunakan istilah ilham untuk tidak mengacaukannya dengan wahyu yang diterima oleh Nabi. Padahal dalam Al-Quran itu, wahyu juga disampaikan kepada ibunya Nabi Musa. Jadi ibunya Nabi Musa itu menerima wahyu, auhayna ilaiha, atau auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibunya Musa. Bahkan juga kepada dalam surat Anbiya dikatakan para imam-imam, para pemimpin juga menerima wahyu. Ya. Auhayna juga. Ya. Kami wahyukan kepada para imam-imam itu tentang fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan baik. Jadi kata-kata auha itu digunakan dalam Al-Quran lebih luas, tidak hanya pada penerimaan kitab suci oleh Nabi. Nah, cuma terbiasa dalam masyarakat kita dibatasi wahyu itu untuk Nabi atau untuk kitab suci, sedangkan selainnya adalah ilham. Tapi apapun namanya, intinya adalah ilmu itu adalah berasal dari sisi Allah SWT yang kemudian tersimpan di dalam Nabi ataukah hati orang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan ilmu huduri atau ilmu laduni. Ilmu huduri atau ilmu laduni ini akan sampai kepada kita manusia ini
Apabila seperti di atas tadi, ketika jiwa tidak ada lagi siternya. Kalau tidak ada lagi sitronya, maka otomatis cahaya Allah itu langsung memapar atau mengenai atau menimpa jiwa. Tapi kalau banyak sekali hijab-hijabnya, dinding-dindingnya, ya tidak bisa terkena matahari langsung. Dan ini yang disebut dengan menutup hati dari cahaya Allah. Kita lihat misalnya ayat berikut ini. Ya, kita lihat surat 18, surat Al-Kahfi juga. Ya. Surat Al-Kahfi, ingat kata khubra sebelumnya kita ketemu di sini nih. Ya. Ayat 68. Jadi ketika Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, Nabi Musa dulu menaruhkan diri, bolehkah saya ikut kepadamu untuk engkau mengajarkan kepada saya ilmu yang datang dari sisi Tuhan. Maka apa kata Nabi Khidir? Dia katakan, lantas tati ma'iya sabra. Kamu tidak akan sanggup bersama saya sabar karena, disebutkan di sini 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran. Karena bagaimana kau bisa sabar terhadap sesuatu yang tuhit, ini kata-katanya malam tuhit bihi khubra, yang ilmunya belum memapar hatimu. Kalau kita lihat sini, ingat kata-kata tuhit di sini sama tadi di sini, lihat kata-katanya. Ahatat, ini ahatat itu sama dengan, ya. Jadi kata-kata ahatat di sini, ini kata-kata ahatat di sini adalah sama dengan, ya. Jadi ahatat di sini sama dengan tuhid. Karena ahatat ahatat itu sama dengan tuhid, ya. Dari kata ahata, ya. Kemudian yuhid, ya. Jadi jadilah tuhid. Jadi Nabi Khidir mengatakan, wa kaifa tasbiru ala malam tuhid bihi khubra. Bagaimana kau bisa sabar kalau ilmu itu atau cahaya itu belum memapar jiwa kamu. Ilmu yang mengandung pengetahuan. Ya, dengan demikian kesabaran ini berbanding lurus dengan sucinya hati. Kalau hati suci, artinya tidak ada lagi siternya, tidak ada lagi hijab-hijabnya, maka cahaya Allah tuhid meliputinya. Nah, cahaya Allah itu di dalamnya termasuk khubra, yaitu pengetahuan. Maka menjadilah tadi ilmunya ilmu khuduri, atau ilmunya ilmu laduni. Jadi wa kaifa tasbiru ala malam tahid bi khubra. Jadi kita menemukan ini, ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 68. Ingat penawaran Nabi Musa, atau Nabi Musa menawarkan dirinya kepada Nabi Khidir itu di ayat 65, ya. Jadi 65, kalau kita lihat di sini 65, ya. Jadi 65. Kalau kita lihat 65. Aku mengatakan fawajada abdan min ibadina. Lalu kemudian Nabi Musa berjumpa dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, atainahu rahmatan, yang kami berikan kepadanya rahmat, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan kami mengajarkan kepadanya, min ladunna ilma, dari sisi kami atau min laduni ilmu. Lalu kemudian Nabi Musa menawarkan diri. Nabi Musa mengatakan, qala lahu Musa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah saya ikut kepadamu wahai Tuan Guru, Nabi Khidir, agar an tu'allimani, engkau mengajarkan kepada saya, mimma, ilmu-ilmu apa saja, ullimta, yang telah diajarkan kepadamu, rusyda, yaitu yang membawa kepada kebenaran. Maka kemudian Nabi Khidir mengatakan, Nabi Khidir, innaka, sungguhnya engkau Musa, lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tidak akan sanggup bersama saya dalam keadaan sabar, atau tidak sanggup sabar bersama saya. Ini kata Nabi Khidir di 67. Ya. Lalu kemudian, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar kepada sesuatu yang ilmunya belum meliputi hatimu. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi jelas sekali hubungannya dengan ayat ini.
Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Kepada Zulkarnain, kalau tadi kan adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ini adalah Zulkarnain. Nah, Zulkarnain itu sudah mencapai derajat itu yang diinginkan tadi oleh Nabi Khidir. Jadi makanya Zulkarnain ini pasti bukan manusia biasa, pasti bukan raja biasa. Ya, apalagi nanti di ayat-ayat ini kita ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini di 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam dipercaya kalau Ya'juj dan Ma'juj itu adalah tanda akhir zaman. Nah, kalau Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda akhir zaman, kan berarti Zulkarnain yang diceritakan di sini belum tentu ada dulu. Kalau toh ada, dia akan ada lagi dengan status atau kualifikasi Zulkarnain juga, yaitu memiliki 2 kekuatan, timur ataupun barat. Makanya kemudian kita katakan bahwa Ya'juj dan Zulkarnain itu seandainya pun sudah ada dulu, tetap akan ada di akhir zaman, karena setiap yang diceritakan Al-Quran akan berulang, karena para ahli sejarah mengatakan sejarah itu selalu mengulangi dirinya sendiri, yang berbeda hanyalah waktunya dan pelakunya, nama pelakunya. Kita surat An-Naml di sini, surat 27 ayat 7. Idz qala Musa li ahlihi, ingatlah tatkala Musa berkata kepada keluarganya, ini sungguhnya aku ini anastu naro. Ingat ketika Nabi Musa kembali dari Madian ke Mesir, dalam perjalanannya itu setelah menikah dengan salah satu putri daripada Nabi Syuaib, lalu kemudian membayar mahar dengan menggembala kambing selama 8 tahun. Setelah selesai maharnya, dia kembali ke Mesir. Dalam perjalanan kembali ke Mesir, on the way to Mesir, jadi OTW ke Mesir, melewati Gunung Tursina, dan di sampingnya dia melihat di puncak gunung itu ada api nih. Idz qala Musa li ahlihi, ingatlah tatkala Musa berkata kepada keluarganya yang bersamanya, yang bepergian bersamanya, ini sungguhnya aku anastu melihat, naro api. Jadi saya melihat api. Ingat kata-kata ini adalah kata-kata Musa. Jadi artinya cuma disakanakan cuma dia melihat ini. Ini anastu naro. Sungguhnya aku melihat api. Ya. Seandainya tidak kata-kata aku, misalnya kami kan bisa saja semua rombongan keluarganya bisa menyaksikannya, karena kayak namanya api kan sama di mana-mana. Bisa dilihat oleh siapapun. Tapi mengenai kata ini anastu naro. Lalu dia katakan sa'atikum minha bi khabarin. Saya akan mendatangkan kepada kamu daripadanya khabarin, berita. Ingat, nar itu api itu kita sudah sampaikan 2 macam. Api itu kalau hilang panasnya dia menjadi cahaya saja. Jadi namanya nar itu adalah api cahaya yang ada panasnya. Ya, cahaya yang ada panasnya. Kalau misalnya cahayanya hilang, tinggal panasnya, dan itulah neraka. Kalau panasnya hilang dan cahayanya ada, itulah surga. Jadi sebetulnya surga dan neraka itu boleh dikata hampir sama. Sama-sama dari kata nar. Ketika nar ini hilang panasnya, yang tersisa cahayanya namanya nur. Itulah surga. Orang masuk surga dapatkan nur. Sedangkan ketika api itu kehilangan cahayanya, kehilangan nurnya, dan yang ada hanya panasnya saja, nah itulah neraka. Nah, di sini Nabi Musa mengatakan, sa'atikum minha bikhabarin. Saya akan mendatangkan kepada kalian daripada api itu bikhabarin, berita. Nah, kata-kata berita di sini khabar, ilmu. Ya. Jadi ilmu itu datang dari mana? Dari cahaya yang memapar hati. Ya, jadi ini kalau benar ada cahaya, maka pasti Nabi Musa memastikan pasti di sana ada ilmu. Au atikum bisyihabin. Atau saya akan mendatangkan kepada kalian, membawa dari api itu bisyihabin, nyalanya. Apa artinya nyalanya? Berarti cuma panasnya saja. Au atikum bisyihabin. Maksudnya nyalanya di sini cahayanya saja. Ingat, bukan nyala cahayanya. Saya bisa memberikan kepada syihabin. Jadi, kalau tinggal cahayanya, nurnya, namanya syihab. Qabasin la'allakum, qabasin ya. Qabasin la'allakum tastalun. Ya.
Saya akan memberikan kepada kalian bisyihabin, nyala dari api itu, la'allakum, mudah-mudahan kalian tastalun. Dengan demikian kamu bisa mendapatkan cahaya. Tastalun, bukan memasukkan pada, tapi berdiam. Diam itu adalah bercahaya. Jadi tastalun supaya kalian bisa mendapatkan manfaat lah dari situ. Jadi inilah jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya, kabar ini kebanyakan berkaitan dengan masalah hati. Nah, jadi kita sudah lihat hubungannya tadi, ahatna bima ladaihi khubra. Ayat 92. Summa atba'a sababa. Kemudian kemudian Zulkarnain meneruskan perjalanannya. Tadi ingat, mengikuti sebab jalan menuju kepada Allah. Kita sudah terangkan atba'a sababa, menempuh, mengikuti jalan untuk sampai kepada sebab pertama. Ya, jadi sababa itu sebab, bentuk jamannya asbab. Summa atba'a sababa, dia menempuh jalan yang benar itu lagi, hatta sampai idza balaga bainas saddaini, sampai ketika mereka, hingga ya, kita jangan artikan sampai sini, hingga ketika sampai, baru sampai di sini. Balaga itu sampai balik. Bainas saddaini, di antara dua saddaini, dua tebing, dua penghalang. Saddain itu, sadda itu satu penghalang. Bisa bermakna gunung yang tinggi. Jadi bainas saddain, wajada min dunihima, lalu kemudian dia menemukan, Zulkarnain menemukan min dunihima, ya di antara dua daripada gunung ini atau penutup ini. Saddain itu kan dua, di antaranya dia menemukan apa? Kaumah, satu kaum. Di antaranya terjepit oleh dua kekuatan besar ini, ada satu kaum. Ya. La yakaduna yafqahuna qawlan. Yang hampir-hampir saja tidak memahami. La-nya di sini tidak ya. Kita artinya hampir saja, la tidak memahami perkataan. Nah, jadi secara lahiriah bisa saja ada daerah seperti itu. Tapi kalau kita bawa kepada makna majasi dan simbolik, ini bisa bermakna bahwa ada dua kekuatan besar yang berseteru, yang yang berjuang untuk saling mempertahankan eksistensinya, sehingga kemudian dalam perseteruan ini kemudian ada yang korban di sana. Seperti mana Palestina sekarang, dia korban di antara perseteruan itu. Itulah sebabnya walaupun kelihatannya Cina dan Rusia misalnya sebagai kekuatan besar yang beroposisi terhadap Amerika dan sekutunya di Barat, Eropa, NATO, tapi pada dasarnya negara-negara ini setuju dengan apa yang disebut dengan two-state solution. Jadi semuanya setuju dengan solusi dua negara. Apa artinya solusi dua negara? Artinya mengakui pengambil alihan tanah-tanah Palestina oleh negara dan dijustifikasi oleh PBB UN. Karena kalau kita mau ke dua negara, berarti kan Israel boleh berdiri situ. Berdiri mana? Di atas tanah orang lain. Ya. Padahal kata pepatah orang Inggris, tidak ada ilegal, ya, tidak ada legal, tidak ada sesuatu yang legal di atas tanah curian. Karena kalau tanahnya curian, ya kita tanam singkong di situ, ya singkongnya singkong haram juga. Misalnya kalau kita korupsi, apa saja yang kita lakukan dengan korupsi itu haram statusnya karena hukum awalnya asalnya haram. Ya. Jadi semuanya legal, semuanya ilegal maksudnya. Jadi tidak akan ada yang legal yang sah di atas tanah curian. Kalau kita mengatakan boleh dua negara, kan berarti kita membenarkan Israel mengambil katakanlah separuh tanah Palestina. Palestina dikurangi separuhnya, dikasih separuhnya saja. Kan ini artinya apa? Melegalkan pencurian, melegalkan perampasan dan perampokan, melegalkan bahkan lebih kejam daripada kolonialisme. Dan inilah yang disuarakan oleh PBB. Ini yang disuarakan negara-negara kebanyakan, termasuk Indonesia, termasuk negara-negara Muslim, kecuali satu, Iran.
Jadi Iran tidak setuju kepada two-state solution. Lalu apa yang disetujui oleh Iran ataukah orang yang sepakat dengannya? Ya itu urusannya Palestina. Kenapa masa kita orang luar Palestina membagi tanahnya Palestina? Coba kita bikin perumpamaan. Ada orang yang menduduki tanah rumah kita. Lalu kita mengatakan, Pak, Bu, daripada ribut lebih bikin dibagi dua saja rumahnya. Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, ada tidak yang mau seperti itu? Ada perompak yang menduduki rumahnya luas 1.000 meter persegi. Dia ngambil misalnya 50%-nya, 500 meter persegi. Dan lalu kemudian kita datang karena diminta sebagai penengah. Daripada Bapak Ibu ribut, lebih baik bagi dua saja. Ada tidak yang mau seperti itu? Jawabannya tidak ada. Lalu bagaimana jawaban yang paling rasional, yang paling benar, yang paling natural, nature? Jawabannya adalah kembalikan kepada Palestina. Palestina lah, bangsa Palestina yang kasih suara. Mereka boleh membuat plebiscit nasional. Mereka bikin referendum kepada seluruh warga Palestina, aslinya Palestina. Apakah kita kasih Israel atau tidak? Nah, kalau misalnya banyak yang setuju untuk memberikan kepada Israel, ya itu terserah mereka. Tapi jangan kita sebagai orang luar datang mengatakan bagi dua negara kamu. Ini jelas tidak boleh. Ini sama saja dengan berkonspirasi dengan neokolonialisme. Jadi harusnya itu adalah haknya bangsa Palestina. Ya, jadi bukan kita tidak setuju atau setuju, bukan. Tapi ini adalah barangnya Palestina. Masa barangnya Palestina kita bagi-bagi? Nggak fair. Ya. Jadi dengan demikian barangnya Palestina ya serahkan kepada Palestina. Apa tugas kita? Membela hak kepemilikan orang lain. Itu disebut dengan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak memiliki barangnya. Di antara hak asasi manusia adalah berhak untuk memiliki propertinya sendiri. Baik diperoleh dengan cara dibeli, diperoleh dengan cara diwarisi, ya, atau dengan cara diberikan. Tapi tidak boleh properti itu diambil dengan cara dirampok, dengan cara dirampas, itu tidak boleh. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Palestina dengan Gaza sekarang ini berada di antara bainas saddaini, berada di antara dua tutup. Ya. Dan ini benar-benar susah untuk melawannya, seperti itu. Ya. Sehingga apa yang terjadi bangsa orang Islam terutama yang aslinya mendukung Palestina juga, la yakaduna yafqahuna qaula. Hampir-hampir mereka tidak mengerti perkataan, yaitu bahwa kalau two state solution, perkataan itu artinya apa? Setuju dengan pengambil alihan tanah-tanah Palestina oleh Israel yang merupakan pendatang dari Eropa, yaitu namanya penjajah, perampok, perampas negara. Rampas tanah orang. Makanya dikatakan orang-orang yang tidak sepakat dengan tanah Palestina, yaitu namanya la yakaduna yafqahuna qaula. Mereka tidak, hampir-hampir tidak mengerti. Dan banyak orang Islam termasuk juga saudara-saudara kita Palestina juga seperti itu. Kenapa? Lihatlah misalnya di Palestina, sebagian Palestina juga kan setuju dengan itu, seperti misalnya PLO, ya, atau misalnya Fatah. Fatah itu adalah bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya PLO itu ya. PLO itu adalah artinya Palestinian Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina, yang dipimpin dulu Yasser Arafat, sekarang adalah Mahmud Abbas. Itu setuju dengan itu. Tapi apa benar janji ini akan terlaksana? Satu, di dalam pembentukan Board of Peace, ya, ataukah badan perdamaian itu, Palestina termasuk Palestina tepi barat yang dipimpin Mahmud Abbas tidak dilibatkan sama sekali. Ya. Sama sekali tidak dilibatkan. Tidak dipanggil oleh Donald Trump ke Davos. Yang dipanggil ke Davos adalah Indonesia dan Polandia. Viktor Orban dengan Prabowo Subianto yang mendampingi Donald Trump di sebuah meja tanda petik kedamaian di Davos, ya, beberapa waktu lalu. Nah, jadi jemaah sekalian, bagaimana tempat Palestina tidak ada. Ya. Jadi dengan demikian kita sudah lihat bahwa itu Palestina tidak dapat tempat di sana. Yang kedua, apakah Israel setuju dengan two-state solution? Jawabannya tidak. Baru 1-2 hari yang lalu, Benyamin Netanyahu berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada Palestina, ya, tidak ada Gaza, yang ada hanya Israel. Nah,
Terus kalau Israel sendiri mengatakan tidak ada Palestina, terus atas dasar apa PBB dan negara lain mengatakan two-state solution? Kalau memang mereka mengatakan two-state solution, harusnya mereka bisa memaksa Netanyahu. Tapi adakah negara yang bisa memaksa Netanyahu melakukan itu? Jawabannya tidak ada. Karena pendirian Netanyahu adalah pendirian Amerika juga. Jadi kita kalau menerima itu tertipu. Sudah mengakui sesuatu yang ilegal, tidak dapat pula. Kan begitu. Ibaratnya sudah melakukan perbuatan haram, tidak dapat pula. Ibaratnya sudah berusaha mencuri masuk rumah orang, terus ditangkap bawa belur, tidak dapat apa-apa. Kurang lebih begitulah sekarang logikanya. Ya. Nah ini disebut dengan apa? Ini disebut dengan la yakaduna yafqahuna qaula. Ya. Sedemikian jelasnya sampai ulama-ulama di Indonesia pun setuju dengan Indonesia bergabung dengan Board Office. Ya. Terus apa yang didapat dari sana? Sekarang ketika Netanyahu mengatakan bahwa tidak ada Palestina dan Gaza, terus apa yang bisa dikatakan Indonesia dan dengan negara yang bergabung dengan Board Office? Tidak ada. Ya. Paling nanti disuruh bayar 1 miliar US dollar, 17 triliun. Ya. Sementara di Indonesia sendiri, jemaah sekalian berbahagia, ada anak yang bunuh diri, anak SD umur 10 tahun karena tidak bisa membeli buku. Ya. Jadi di Indonesia sendiri ada anak SD yang membunuh dirinya, gantung diri karena tidak bisa membeli buku. Sementara negaranya akan menyumbang kepada Board Office sebanyak 17 triliun rupiah. Ini kan dilema, ini kan apa namanya? Ini kan ironi namanya. Ini ironi. Belum lagi dengan fakta bahwa di Indonesia itu undang-undang dasarnya pembukaannya mengatakan bahwa tidak boleh ada penjajahan di muka bumi. Penjajahan di muka bumi itu harus dihentikan. Artinya bertentangan dengan sikap itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik, paling tidak pada pembukaannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang terjadi. Maka dikatakan di sana ada kaum yang terjepit la yafqaduna fayafqahuna qaula. Mereka tidak bisa mengerti perkataan. Akhirnya karena tidak bisa mengerti perkataan, apa yang terjadi? Tertipu demi tertipu sepanjang masa. Tertipu demi tertipu sepanjang sejarah. Sejak dari dulu negara-negara mayoritas Islam yang hampir yang 50 negara itu atau hampir 50 negara itu tertipu semuanya. Mereka banyak tetapi tidak bisa sekali membela bangsa Palestina yang ditindas demi ditindas. Sekarang ketika Donald Trump berbicara tentang Board of Peace, ingat kata peace belakangnya kedamaian, Israel tetap membunuh terus rakyat Palestina dan Gaza. Tepi barat diserang, Gaza tetap diserang. Ya, tempat-tempat pengungsian tetap. Tapi apa kata Donald Trump sebagai peace? Nggak ada peace-nya di sana. Ya. Justru Donald Trump sekarang lagi sibuk mengklarifikasi 1.800 namanya muncul dalam Jeffrey Epstein file. Jeffrey Epstein dokumen. Nah, jadi inilah yang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi ini adalah kata-katanya la yakaduna yafqahuna qaula. Sekarang kita lihat ayatnya lagi di sini. Kita lihat surat Al-A'raf ya. Walau syi'na larafa'nahu biha. Tadi ayatnya berapa ya? Ayat 93, 92 dulu ya ini. 92 dulu ya kita bahas ini ya. Sumat basababat tadi kita kemudian lihat di sini ya. Bahwa kalau mengikuti bukan menuju kepada Allah itu pasti akan bermasalah. Contohnya di sini nih. 176. Walau syi'na larafa'nahu. Seandainya kami mau kata Allah. Artinya memang yang Allah kehendaki Al-Quran itu haknya di sini ayat-ayat Allah adalah untuk mengangkat manusia. Walau syi'na dan kalau kami mau la rafa'nahu, kami pasti akan meninggikan kedudukan umat yang mempercaya atau mengandalkan Al-Quran. Walakinau akan tetapi ya di tangannya ada Al-Quran, tapi akhlada ilal ardi, mereka menganggap kehidupan di muka bumi itu adalah kekal, artinya lebih memilih kehidupan di muka bumi. Lebih memilih tawaran-tawaran duniawi daripada tawaran Allah SWT. Wattaba'a hawahu, sehingga mengikuti apa? Hawa nafsunya. Bukan mengikuti sababa
Ya tadi kalau Zulkarnain kan wattaba'a sababa. Kalau Zulkarnain tadi adalah ya, atba'a sababa, summa atba'a sababa. Dia mengikuti sabab. Ya, kalau ini tidak, yang terjadi adalah wattaba'a hawahu. Dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga apa yang terjadi? Famasaluhu, perumpamaan orang seperti itu, kamasalil kalbi, seperti anjing. Ya. Coba kita bayangkan di perumpamaan seperti anjing. Ya. Anjing itu kan aslinya kan hewan buas sebetulnya. Anjing itu boleh dikatakan serigala yang didomestikasi, serigala yang dijinakkan. Tapi serigala ini ketika kemudian dipelihara, dikasih makan dengan sampai gemuk, dia tidak bisa lagi menjadi hewan buas yang bisa berburu berdasarkan kehendaknya. Tapi dia menjadi apa? Pelayan daripada majikannya, sehingga kerjanya apa? Kehilangan kemampuannya untuk berburu dan hanya memanjangkan lidahnya untuk menjilat dan menjilat. Pamasaluhu kamasalil kalbi, perumpamaannya itu seperti seekor anjing. Yang penjilat seperti ini, intahmil alaihi yalhad, kalau kamu menghalaunya, dia tetap menjulurkan lidahnya. Artinya dia tetap mengibah, menjilat. Atau yalhad, atau kamu biarkannya juga yalhad. Kamu biarkan, saya kasih apa namanya? Mau kasih tulang, setelah tulangnya habis dia akan menjulurkan lidahnya lagi. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Coba, mendustakannya seperti itu, seperti seekor anjing, ya. Menjilat sana, menjilat sini. Kenapa? Kehilangan kepercayaannya kepada Allah. Faksusil qasasa, maka ceritakanlah kisah-kisah ini, termasuk Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah bukan kategori penjilat seperti itu. Kenapa? Karena bersandarnya bukan kepada dunia, tetapi kepada Allah. La'allahum yatafakkaru, supaya mereka bisa berpikir. Ceritakanlah kisah ini, maksudnya cerita tentang anjing ini, perumpamaan anjing ini, supaya manusia bisa berpikir. Tafakkur, la'allahum yatafakkaru. Surat Al-Kahfi, yang kita sudah lewati ayat 28. Kita sekarang sudah sampai 90-an, ini ayat 28. Allah firman, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'alladina, bersama dengan orang-orang yang yada'una rabbahum. Sabarkanlah dirimu bersama orang yang kerjanya apa? Menyeru, memanggil, minta tolong kepada Tuhannya. Tidak pernah berharap kepada makhluk. Bil ghadati, di waktu pagi. Wal asyi, di waktu petang. Jadi setiap saat, 24/7, 24/7 itu, 24/7 itu adalah tidak pernah berharap kepada makhluk. Yuriduna wajahu, karena semata-mata mengharapkan wajah Allah. Wala ta'du ainaka, janganlah kedua matamu itu berpaling daripadanya. Jadi bersamalah dengan mereka. Ya. Jangan sampai matamu, dukunganmu keluar dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia, hanya karena kalian menghendaki perhiasan dunia, karena kalian takut diembargo, karena kalian takut tidak dikasih ini dan itu. Turidu zinatal hayati dunia. Wala tuti' man aghfalna, dan janganlah mentaati, mengikuti orang yang telah kami lalaikan kalbunya. An dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya nih. Wattaba'a hawahu, bukan wa'atba'a sababa, tapi wattaba'a hawahu. Kalau Zulkarnain atba'a sababa, bukan ittaba'a hawahu. Wa kana amru furutan. Ya seperti itu urusannya pasti akan furuta kacau. Wa kana amru furuta. Jadi jelas. Baru kemudian kita pindah ke ayat berikutnya ini, ayat 93. Ya. Ingat kata-kata saddain ini, mungkin Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan biasa mengingat ayat ini, kata-kata ini. Kata-kata ini juga ada di surat Yasin. Coba kita lihat surat Yasin di sini. Surat Yasin ayat 9 ini ya.
36 ayat 9. Di sana Allah berfirman, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Ya. Ada orang yang berada di antara dua dinding ini. Kami jadikan min baini aidihim. Di depan mereka ya, sadda, ada dinding. Wa min khalfihim, di belakangnya juga sadda. Jadi dua juga dinding, sadda ini juga. Sadda di depan, sadda di belakang ini. Baina yadayhi itu adalah di depannya, ada sadda, ada tutup, ada dinding. Wa min khalfihim sadda. Cuma di sini saddanya disebutkan satu-satu. Kalau dia tadi itu adalah sadda ini, dua sadda. Ini. Jadi kalau di sini tadi adalah sadda ini dia. Hatta iza balaga baina sadda ini, sampai ketika dia sampai di antara dua sadda ini. Ya. Nah, di sana ada kaum. Kaum itu tadi yang gampang dikadali. Kenapa? La yakaduna yafqahuna qaula. Mereka tidak terlatih berpikir kritis dan analisis. Mereka tidak terbiasa berpikir analitis dan kritis karena hanya dibiasakan oleh agamanya bernalar bayani, yaitu menghafal. Sehingga begitu butuh kemampuan analisis tidak bisa, sehingga gampang dibodoh-bodohi ataukah ditipu oleh negara-negara besar. La yakaduna yafqahuna. Kenapa? Karena dia berada baina saddaini, dan ini adalah satu kaum. Ya. Nah, maka dikatakan di sini, wa ja'alna min baini adaihim sadda. Ada satu kelompok yang di depannya ada dinding, di belakangnya juga ada dinding. Sehingga apa yang terjadi? Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sehingga apa yang terjadi? Hatinya tertutup dan mereka tidak bisa melihat realita. Tidak bisa melihat dengan kacamata yang benar. Makanya di awal surat Al-Kahfi kan doanya, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rasyada itu bisa terjadi kalau tidak ada sadda, tidak ada sadda di sini. Tidak ada sadda di depan, tidak ada sadda di belakang, sehingga kemudian terbuka, tidak ada siternya sadar, sehingga terbuka penglihatan mata batinnya, sehingga bisa melihat. Bukan seperti ini, justru tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat basirahnya. Fa'aghshaynahum, kami tutup, aghsya itu kami liputi. Ya, seperti contohnya malam. Walaili iza yaghsha, jadi malam itu menutupi. Jadi artinya menjadi gelap. Karena sadda menjadilah gelap. Sehingga karena gelap tidak bisa melihat. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Al-Quran jelas sekali berbicara, sangat-sangat jelas ya. Kemudian di sini surat An-Nisa ya. Aina matakunu yudrikumul maut. Kemana saja kamu pergi, kematian akan menimpa kamu. Kemana saja kita pergi? Mau bergabung dengan Cina, pasti akan mati. Bergabung dengan Rusia, pasti akan mati juga. Bergabung dengan Amerika Serikat, dengan Donald Trump, atau bergabung dengan negara-negara yang pemimpinnya telah di-lock oleh dalam file Jeffrey Epstein, sehingga tidak bisa berkutik, harus didikte oleh kepentingan deep state. Tetap saja tetap kita akan mati. Dimanapun juga kita berpihak kepada Israel akan mati juga, berpihak kepada Iran mati juga. Nah, tinggal apa yang akan terjadi setelah kematian kita kalau kita berpihak kepada yang tidak benar. Allah mengatakan, aina matakunu yadrikumul maut. Kemana saja kamu adanya, berpihak dimanapun, pasti kematian datang kepada kamu. Bahkan walau kuntum fi burujin musyayyada, seandainya pun kalian bersembunyi di dalam benteng yang sangat kuat. Wa in tusibuhum hasanatun, apabila kebaikan menimpa mereka, yaqulu, mereka berkata, hadhi min indillah, ini dari Allah. Ada seperti itu. Tapi wa in tusibuhum sayyi'atun, jadi ada kayak beragama. Dia alhamdulillah ini banyak kalau kebaikan datang kepadanya. Bahkan kesananya kebaikan itu pun hasil yang buruk. Misalnya ada orang korupsi dapat uang, alhamdulillah. Jadi wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhi min indillah. Wa in tusibuhum sayyi'atun, tapi kalau apabila mereka tertimpa yang buruk, diembargo, diancam oleh Amerika, yaquluna, mereka berkata, hadhi min indik, ini adalah dari sisi kamu, gara-gara kamu sini.
Katakanlah kalau sudah sampai pada tingkat berserah diri kepada Allah, tawakal, kul kullun min indillah. Yang penting sebelumnya kita usaha maksimal. Setelah itu tertimpa apapun juga, kul kullun min indillah. Semua dari Allah. Ya. Jadi kul kullun min indillah. Fama liha ulai. Maka mereka inilah contoh orang apa kaumnya apa ini? Kaum. Haulail kaum kan tadi berbicara sih tentang kaum ya. Berbicara tentang kaum tadi di sini ya. Jadi berbicara tentang kaum yang layak kaduna yafkahuna kaula ini kita temukan di sini. Fama liha ulail kaum la yakaduna yafkahuna haditha. Yafkahuna haditha sama dengan yafkahuna kaula juga. Ya, perbicaraan juga. Jadi itulah satu contoh kaum. Seakan-akan Allah mengatakan, kenapa kalian ikut pada kaum yang tidak mengerti perkataan? La yakaduna yafkahuna haditha. Mereka itu hanya alasan-alasan pragmatis. Mereka hanya melihat kepentingan dunianya sesaat, sehingga takut ini, takut itu. Lupa kalau dia cepat atau lambat akan mati juga. La yakaduna yafkahuna haditha. Mereka hampir-hampir saja tidak mengerti perkataan. Kita lanjut lagi. Ayatnya 94. Lalu mereka berkata, siapa yang berkata? Ingat tadi, kaum yang layakaduna yafkahuna kaula, yang tidak mengerti tadi. Begitu mendengar Zulkarnain, pemimpin baru datang ini dengan kekuatannya, mereka berkata, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, di sini kita ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, jemaah sekalian. Ini kita ketemu di sini Ya'juj dan Ma'juj. Dua oknum di sini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Dan di tengah-tengahnya ini ada waw di sini. Jadi dua oknum. Ya'juj dan Ma'juj ini kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Nasrani dan Yahudi, Gog and Magog. Ya, Gog dan Magog. Coba kita lihat di sini ya. Ya, kita lihat di sini. Jemaah sekalian internet. Tak Ya, bergerak, Ustaz. Dia punya screen tak gerak. iya internetnya lihat ini Pak. Apa namanya lemot. Ya, di Wah. saya juga. Jemaah sekalian ini internetnya lambat sekali ya karena tak kenapa ya. Mudah-mudahan sudah ini. Jadi kita tulis di sini Ya'juj dan Ma'juj dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggris. Nah, jadi cuma sekali bagian ini kita lihat, kita pakai model AI. AI-nya berpikir. Nah, ini dia. Nah, jadi kita lihat cuma sekali bagian. Ya. Ini saya kira terbaca ya. Bapak Ibu sekalian terbaca nggak? Sudah kelihatan ya? Masih nggak ada ya? Masih nggak ada ya? Oh, dia keluar screen share-nya. Bapak Ibu sekarang sudah kelihatan? Sudah. Ya, nah sekarang ini kita tanya model AI ya, AI ini. Dalam bahasa Inggris, Ya'juj dan Ma'juj dikenal dengan sebutan Gog and Magog. Ya, Gog, Magog. Nah, tapi kita ingin jelaskan ini.
kedua istilah ini merujuk pada dua suku. Nah, dua suku atau bangsa besar. Ingat, perhatikan. Ini versi ayah, ayahnya. Artinya bukan pendapat pribadi saya, versi ayah kita contoh. Kedua istilah ini merujuk pada dua suku atau bangsa besar yang disebutkan dalam kitab suci tiga agama samawi. Jadi tiga agama samawi ini ada disebutkan. Islam, ini kita sudah lihat di Al-Quran tadi. Kristen, Nasrani, dan Yahudi. Jadi tiga-tiganya ada. Sebagai tanda-tanda akhir zaman. Nah, perhatikan. Jadi kalau Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam cerita Zulkarnain, berarti kan Zulkarnain bukan cerita lama, tapi akan datang. Jadi akan ada satu kekuatan yang kekuasaannya timur dan barat, yaitu memiliki dua tanduk, Zulkarnain. Ya, dan ini nanti apa? Melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dua bangsa besar. Dua bangsa besar. Katakanlah Barat dan Israel, seperti itu. Ya'jujnya Amerika NATO, dan Ma'jujnya adalah Israel. Sekarang Zionisme lah, Zionisme. Kita sebut Israel, Zionisme. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini seperti itu. Sebagai tanda-tanda akhir zaman ini, sebagai tanda akhir zaman. Seperti itu. Jadi katakan sini Gog itu adalah Ya'juj, di padanannya Ya'juj. Kemudian Magog itu Megog, ini adalah padanannya Ma'juj. Ya, gitu. Nah, jadi ini disebutkan di dalam Al-Quran ya. Kita lihat. Jadi kita kembali ke sini ya. Jadi kalau mereka berkata kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, wahai Zulkarnain, inna sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jelas ini Ya'juj dan Ma'juj. Kalau di AI tadi, AI-nya tadi atau AI-nya tadi menyebutkan, itu disebutkan dalam tiga agama samawi, yaitu Yahudi, Islam, Yahudi, Kristen dan Islam. Tiga-tiganya mengacu kepada akhir zaman. Kemudian di dalam Al-Quran itu kita tidak menemukan kata Dajjal. Dajjal itu di hadis dan tidak banyak juga. Yang populer di masyarakat Islam itu kan Dajjal. Nah, menurut hemat saya, karena Dajjal itu adalah tidak ada di dalam Al-Quran, boleh jadi ya disebut hadis itu Dajjal adalah Ya'juj dan Ma'juj sebetulnya. Ya'juj, karena kalau Dajjal itu adalah tanda akhir zaman, namanya ayat-ayat harusnya masuk dalam ayat-ayat profetik, ayat-ayat yang berbicara tentang masa depan. Tapi tidak ada di Quran. Nah, jadi boleh jadi Dajjal dalam hadis itu adalah Ya'juj dan Ma'juj sebetulnya ini. Dua tadi bangsa besar, dan sekarang kita saksikan ya kombinasi antara Amerika, Eropa dan Israel ini adalah pelaku kejahatan terbesar di abad 20 dan 21 ini. Jemaah sekalian berbahagia, saya berharap Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan sudah membaca file-file tentang Jeffrey Epstein atau sudah mengetahui tentang Jeffrey Epstein. Ini sebetulnya Jeffrey Epstein sudah lama, cuma kesini semakin populer karena kemarin Kejaksaan Amerika kemudian merilis sekitar 3 juta lebih halaman berkenaan dengan file Jeffrey Epstein. Bayangkan, itu baru dikatakan sebagiannya karena diperkirakan ada 6 juta halaman. 6 juta halaman file ini isinya banyak foto-foto, bukti-bukti di mana pemimpin-pemimpin besar itu harus berhubungan dulu dengan Jeffrey Epstein, baru bisa jadi kepala negara atau jadi pembesar. Baik pembesar perusahaan, pembesar negara. Harus berhubungan dengan ini, baru bisa. Kenapa? Karena dengan berhubungan dengan Jeffrey Epstein, mereka bisa dipegang dan sekaligus diikat. Apa ikatannya? Yaitu rahasia pribadinya. Karena Jeffrey Epstein ini sebetulnya adalah merupakan operator intelijen Mossad yang bekerja di Amerika, membangun, entah dari mana modalnya, pasti dari Zionis, membangun sebuah pulau kecil yang namanya Epstein Island, lalu kemudian di sana membuat rumah yang sangat mewah, dan di sana ada lapangan terbangnya sendiri, ada airportnya sendiri. Dan pembesar dunia itu kalau mau naik harus ke situ dulu. Bayangkan, mereka semua ada foto-fotonya di situ. Supaya apa? Kalau mereka nanti berani melawan, mereka akan dipermalukan. Ya. Termasuk sekarang Donald Trump. Ya. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi termasuk Bill Gates, ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, jadi artinya adanya kasus Jeffrey Epstein ini memperkuat asumsi kita selama ini bahwa Amerika itu tidak dipimpin oleh presidennya,
tapi dipimpin oleh deep state, negara dalam negara. Negara dalam negara inilah yang disebut dengan kapitalisme, Zionisme itu. Jadi Zionisme, kapitalisme inilah yang mengendalikan Amerika Serikat. Dan tidak kelihatan, tetapi bisa memegang orang. Di antaranya dengan operasi intelijen seperti yang terjadi pada Jeffrey Epstein ini. Bayangkan, Jeffrey Epstein ini adalah yang muncul ke permukaan. Dia merekrut anak-anak di bawah umur, antara 14 sampai 17 tahun. Baru kemudian diberikan anak-anak ini yang polos ini dihidangkan kepada pembesar-pembesar, termasuk Pangeran Andrew dulu dari Inggris. Ya. Diberikan kepada mereka. Baru mereka semuanya ada filenya di sana, ada foto-fotonya. Lengkap dengan tangganya, penerbangannya semuanya ada. Lalu mereka inilah jemaah sekalian yang tiba-tiba berbicara membela perempuan ketika seorang namanya Mahsa Amini dulu itu mati pingsan di dalam ketika ditangkap oleh polisi moralnya Iran. Lalu kemudian mereka semuanya berteriak tentang pembelaan wanita, padahal mereka semuanya adalah pembunuh hak-hak wanita. Coba lihat. Inilah kemunafikan mereka. Inilah Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Mereka berbicara tentang hak asasi manusia, mereka berbicara tentang hak-hak perempuan, tapi mereka sebetulnya dalam menghancurkannya. Ya. Inilah yang terjadi sekarang. Bapak Ibu yang belum mengetahui, searching aja sekarang. Jeffrey Epstein, kita tidak bicarakan dia, karena sekarang sudah banyak. Bahwa Jeffrey Epstein nantinya setelah ditangkap, tiba-tiba dianggap bunuh diri di penjara, tidak pernah ketahuan di mana. Cuma sebutkan dia bunuh diri. Ya. Padahal dia berada pada tahanan yang paling ketat. Tapi yang namanya operasi intelijen seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada Jeffrey Epstein sama kasusnya dengan Osama bin Laden. Jadi kalau Jeffrey Epstein kaitannya dengan moralitas, seksualitas, maka kemudian Obama Al-Qaeda adalah justru terorisme. Coba misalnya Osama bin Laden, mana kuburannya, mana mayatnya, tidak pernah ditunjukkan. Ketika dulu katanya Delta Force membunuh Osama bin Laden, katanya dibuang ke laut, kan nggak masuk akal. Masa dibuang ke laut? Tidak ada buktinya. Ya. Dia katakan takut nanti pengikutnya menyembah-nyembahnya. Lah, dia kan Wahabi, dia kan paham teologinya tidak seperti itu. Kok kenapa tiba-tiba katanya dibuang ke laut? Sederhana jawabannya, karena ini adalah operasi intelijen, tugasnya selesai, dihilangkan. Ulangi lagi, tugas intelijennya selesai dihilangkan. Karena Osama bin Laden datang ke Afghanistan itu atas perintah dan dukungan daripada CIA. Pada saat CIA melawan Uni Soviet di Afghanistan. Ya. Ini sederhana sekali adalah operasi-operasi intelijen. Ini semuanya disebut dengan false flag operation. Operasi bendera palsu. Benderanya kelihatannya Islam radikal, Islam teroris, tapi sebetulnya di bawahnya adalah mereka, CIA, Mossad, dan sebagainya. Hal yang sama terjadi pada Jeffrey Epstein. Itu sebabnya sebagai kita harusnya menjadi apa? Menjadi orang yang melek politik, melek intelijen seperti ini. Jangan sampai seperti dikatakan tadi Al-Quran, la yakaduna yafkahuna qaula. Jangan menjadi orang yang tidak mengerti perkataan. Kenapa? Nanti kita gampang sekali dikadali. Ini yang terjadi, coba kita lihat. Mereka misalnya mendukung, mereka memasukkan agen-agen CIA, Mossad, MI6 di Iran, dipelihara dengan baik, terus membunuh pendemo, membunuh juga aparat keamanan, polisi-polis, lalu kemudian Donald Trump berteriak, kalau pemerintah Iran membunuh demonstran, kami akan menyerangi. Coba. Atas dasar apa Donald Trump membela demonstran di Iran? Coba. Kenapa tidak mengancam Netanyahu Israel untuk diserang? Padahal 70.000 orang dibunuhnya. Kan ini menunjukkan bahwa benar-benar mereka adalah permainan intelijen. Ya, untuk melindungi intelijennya, Donald Trump berkata seperti itu. Karena dimasukkan mereka di sana untuk menjadi alibi pembenar untuk menyerang Iran. Sayangnya Iran bukan orang yang seperti anjing yang menjulurkan lidahnya tadi.
Dia bukan serigala yang telah dipelihara. Iran bukan serigala yang telah didomestikasi. Iran tetap serigala yang tinggal di hutan dan tidak bisa diatur oleh siapapun juga kecuali kebenaran. Jadi kalau mengatakan mereka mengatakan ya Dzulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj. Coba kita lihat apa kerjanya Ya'juj berdasarkan ayat ini, mufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi. Mufsiduna fil ard, coba kita ingat kembali perbuatan Bani Israel, perbuatan Zionisme Israel. Coba kita lihat di sini. Surat 17, masih ingat jemaah sekalian surat 17. Ya. Karena surat ini baru kita lewati ya. Sebelum surat Al-Kahfi ada surat 17. Di sini Allah berfirman, wa qadaina ila bani Israila, dan sungguh kami telah menetapkan untuk Bani Israel fil kitabi, di dalam kitab suci. Apa ketetapannya? La tufsidunna fil ardi marratain. Kamu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. La tufsidunna fil ardi. Perhatikan. La tufsidunna fil ardi marratain. Coba lihat di sini. Ya'juj dan Ma'juj. Mufsiduna fil ardi. Kalau di sini la tufsidunna tadi itu adalah kata kerja. Ini adalah fi'il namanya. Lam taukid ditambah dengan fi'il mudhari, tufsidu. Kemudian dikasih di sini nun tasdid lagi. Namanya nun taukid juga. Jadi 2 taukidnya sini, lamnya dengan nun tasdidnya. La tufsiduna, kalian pasti, kamu siapa? Bani Israel. Kamu pasti akan buat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'luna uluwan kabira, dan melakukan kesombongan yang sebesar-besarnya. Lihatlah kalau Benyamin Netanyahu berbicara. Karena dilindungi Amerika dan Eropa. Ya. Gimana sekali berbahagia? Al-Quran mengatakan di sini, Ya'juj dan Ma'juj itu apa? Mufsiduna fil ard. Jadi dengan demikian, yang mufsiduna fil ard itu adalah Bani Israel, yang kemudian kita sebut dengan Zionis, yang merupakan deep state di berbagai negara. Dia deep state di Amerika, deep state di negara-negara yang diatur oleh kapitalisme dan demokrasi. Mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharaja. Fahal naj'alu laka kharaja. Maka berkatalah kaum tadi kepada Dzulkarnain, wahai Dzulkarnain, kalau kamu bisa menghalangi kami, melepaskan kami dari Ya'juj dan Ma'juj yang bikin kerusakan di muka bumi itu, kami siap memberikan kharaja, upeti. Kharaja sebetulnya dari kata kharaja itu keluar, jalan keluar sebetulnya. Memberikan solusi, memberikan upeti, memberikan apalah bayaran atau apa. Ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Yang penting kamu bisa menciptakan dinding antara kami dan mereka. Jadi dinding di sini dinding baru, yaitu kekuatan baru Dzulkarnain. Jadi Dzulkarnain disuruh bikin dinding yang menghalangi kaum tadi dari Ya'juj dan Ma'juj supaya mereka tidak diambil negaranya. Antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Ya. Jadi memberikan kepada sadda. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian Ya'juj dan Ma'juj ini adalah pembuat kerusakan di muka bumi dan harus dihentikan. Nah, Dzulkarnain di sini, jadi kita lihat Dzulkarnain di sini, ya berfungsi untuk apa? Melindungi orang dengan membikinkan sadda. Coba kita lihat sekarang, siapa yang menciptakan sadda untuk melindungi Palestina sekarang? Jawabannya tidak ada kecuali Iran. Iran itu mempertaruhkan seluruh kesejahteraan rakyatnya dengan membuat senjata-senjata rudal-rudal dan sebagainya untuk menghentikan kejahatan Israel. Dan karena tidak ada negara-negara muslim manapun yang mau diajak kerjasama, maka Iran hanya bisa menghidupkan gerakan-gerakan organisasi massa yang disebut dengan mukawamah. Jadi Yaman bukan Yaman, itu adalah organisasi di sana, namanya Ansarullah. Mereka basisnya adalah Houthi. Houthi itu semacam suku. Ya. Kemudian di Lebanon Selatan itu namanya
Hezbollah itu bukan Lebanon, tapi sebuah organisasi massa seperti Muhammadiyah di Indonesia atau di Singapura. Itu organisasi saja. Begitu juga misalnya di Irak dengan Kataib Hizbullah juga, atau Kashaf Asabi. Ya. Itu adalah organisasi-organisasi. Itu aja yang digunakan oleh Iran. Karena nggak ada negara yang membantunya. Ya. Untuk apa semuanya dilakukan itu? Untuk menghentikan Israel, supaya paling tidak Israel punya semacam kekhawatiran dan pertimbangan untuk melakukan kejahatannya terus-menerus. Karena ada yang membayanginya. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Isra tadi di sini dikatakan la tufsiduna fil ardi marratain, baru kemudian ayat 7-nya di sini. Ya. Dikatakan faiza jaa wa'dul akhirah, ketika janji terakhir, yaitu kerusakan terakhir kalian buat di akhir zaman ini, tiba-tiba muncul kekuatan baru, liyasu wujuhakum, membuat hitam pekat wajah kamu karena takut. Ya. Dan kekuatan baru ini nantinya waliyadakhulul masjid, akan masuk ke masjid kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana masuknya di awal. Itulah sebabnya berdasarkan ayat ini, kalau memang Iran yang dimaksud pasti tidak akan terkalahkan. Dan kita sudah menyaksikan sekarang. Ya. Tidak akan berani Amerika menyerang Iran. Ya. Iran bukan Venezuela. Iran bukan Libya. Iran bukan Syria. Iran bukan juga negara seperti Sudan. Iran adalah Iran yang disebutkan secara profetik dalam ayat dan hadis Nabi, yang akan menghidupkan Islam ini kembali, yang menghidupkan kebenaran ini kembali. Dialah yang buat hitam pekat wajah mereka. Ya. Netanyahu sudah berkali-kali mengatakan agar Amerika menyerang Iran, tetapi berdasarkan konsultasi daripada ahli-ahli militer Amerika, fatal kalau dia menyerang Iran. Lagi-lagi fatal kalau dia menyerang Iran. Itulah sebabnya sejak kemarin kapal induk Abraham Lincoln sudah mulai mundur 1.500 km dari tempatnya semula, yaitu di pintu Selat Hormuz atau di Laut Oman. Atau Selat Oman. Apa artinya jemaah sekalian berbahagia? Kalau menyerang Iran ini akan menjadi fatal bagi Amerika Serikat. Oleh sebab itulah dikatakan waliyadakhulul masajida kama dakhulu awwala marrah. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia berkaitan dengan ayat ini tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kita lihat lagi di ayat lain. Kita lihat di ayat lain. Surat Anbiya. Surat 21 ayat 96. 2196. Jadi Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran ada dua macam. Di surat ini tadi, surat Al-Kahfi tadi di sini ayat 94 ya ini. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian di surat Anbiya 21 ayat 96. Di 194, 196. 94 tadi adalah Al-Kahfi, 96 Anbiya. Di sini dikatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sampai ketika pintu-pintu Ya'juj dan Ma'juj sudah dibuka, artinya sudah melakukan kejahatan. Wahum, dan mereka itu Ya'juj dan Ma'juj beserta pendukungnya, min kulli hadabin yansilun, mereka turun menyerbu dunia dari tempat yang tinggi. Apakah tempat yang tinggi di sini? Dari negara-negara yang maju. Negara-negara yang maju secara teknologi dan ekonomi. Ya. Min kulli hadabin yansilun, mereka datang dari negara-negara maju. Kita tahu orang Israel yang ada sekarang di Israel itu adalah orang Eropa. Orang Eropa datang ke tanah-tanah Palestina. Kalau orang Yahudi asli Palestina tidak pernah ada masalah dengan orang Palestina, karena sama-sama orang Palestina dan sudah menempati tempat itu ribuan tahun yang lalu. Nah, mereka hidup dengan damai. Tiga agama dulu situ hidup dengan damai. Islam, Yahudi, dan Nasrani tidak pernah terjadi gesekan. Kalau itu ada gesekan dulu perang salib, ya itu karena Eropa juga, ingat. Yang mensponsori perang salib dulu itu Eropa lagi. Jadi Eropa juga dulu yang mau sponsori perang salib. Orang-orang yang tinggal di Palestina itu sejak dari dulu itu sudah hidup dengan damai, toleran, sambil berdampingan di sana. Sudah berkoeksistensi 1000-an tahun.
Jadi hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadamin yansilun. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Baqarah. Surat 2 ayat 11. Terhadap orang seperti Ya'juj dan Ma'juj ini atau pendukung-pendukungnya, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian buat kerusakan di muka bumi. Siapa tadi? Ya'juj membuat kerusakan di muka bumi kan? Mufsiduna fil ard, la tufsiduna fil ardi marratain, kamu gitu. Nah, apabila dikatakan kepada mereka la tufsiduna fil ard, jangan bikin kerusakan di muka bumi, jangan bunuh orang Gaza dan Palestina. Qalu, mereka semuanya berkata, innama nahnu muslihun. Tidak, kami membuat kebaikan, kami ingin memajukan, kami ingin membebaskan. Bahasa-bahasa yang dipakai Amerika dan NATO kalau mendatangi negara untuk diambil minyaknya, bahasanya membebaskan, memberikan kebebasan, membela perempuan, padahal mereka memelihara Jeffrey Epstein. Di mana? Di Amerika. Bayangkan di Amerika yang dianggap negara yang membela hak asasi wanita dan perempuan, tiba-tiba di sana ada namanya Epstein Island. Di situ anak-anak, wanita-wanita di bawah umur dimasukkan, dijadikan mangsa bagi calon-calon elit global, ya. Termasuk Donald Trump sekarang, ya. Termasuk Donald Trump sekarang yang tiba-tiba berbicara tentang perdamaian, yang berbicara tentang board office. Kalau Donald Trump memang berbicara tentang board office, pertanyaannya ialah apa kedamaian yang kalian berikan kepada korban-korban Jeffrey Epstein itu? Kata mereka, innama nahnu muslihun, kami ingin membuat kebaikan. Negara-negara yang menerima board office, ya termasuk Indonesia, berkata begitu. Daripada kita ribut, innama nahnu muslihun. Bahkan ada ulama yang hadir di acara kemarin di MUI itu mengatakan kita harus berbaik sangka kepada iblis sekalipun. Luar biasa. Ya. Innama nahnu muslihun. Baru kita mendengarkan dari kata ulama di Indonesia atau di akhir zaman ini, ada yang mengatakan kita berbaik sangka kepada iblis. Tak satu pun Al-Quran mengatakan berbaik sangka kepada iblis. Setiap Al-Quran berbicara tentang iblis atau setan, selalu mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya iblis, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Tidak pernah dikatakan berbaik sangka kepadanya. Tetapi hanya di Indonesia lah ada ustadz ulama berkata kita harus berbaik sangka kepada iblis. Luar biasa. Innama nahnu muslihun. Karena mereka takut kehilangan pembangunannya. Mereka takut tidak kebagian kue pembangunan. Apa kata Allah? Ala, ingatlah, catatlah. Inna, sungguhnya mereka itu humul mufsidun. Mereka itulah membuat kerusakan. Artinya apa? Mereka itulah Dajjal. Mereka itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ingat tadi Ya'juj membuat kerusakan di muka bumi. Ala, catatlah. Sungguhnya mereka itu adalah al-mufsidun. Berarti mereka itulah Ya'juj dan Ma'juj. Walakin akan tetapi la yash'ur, mereka tidak sadar kalau mereka itulah sebetulnya yang disebut Ya'juj dan Ma'juj yang dibicarakan dalam Al-Quran. Ini Al-Quran bilang begini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita kembali ke ayat ini tadi. Ingat nanti mufsidu fil ardi ini. Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ayat terakhir. Coba lihat ini jemaah sekalian berbahagia. Ini berita terakhir ini Wednesday, hari Rabu ini. Tanggal 4 Februari 2026. Tadi pagi jam 6.42 tadi ini. Saya ambil ini dari presstv.ir. presstv.ir ya. Presstv. Apa judulnya? Lebih dari 14.000 profesor Universitas Iran mengecam ya keputusan EU, Uni Eropa, European Union, memasukkan IRGC. IRGC ini adalah tentara elitnya Iran menjadi teroris. Bayangkan, dapat kita bayangkan negara tentara resminya negaranya orang dimasukkan ke dalam kelompok teroris. Nah, bayangkan itu. Siapa yang mengatakan itu? EU ini. Ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa yang kemudian bersepakat mengatakan bahwa IRGC-nya Iran itu adalah teroris.
Kenapa bukan IDF yang dijadikan teroris? IRGC tidak pernah membunuh siapapun juga, hanya membela diri. Bahkan yang banyak dibunuh tentaranya, jenderalnya dibunuh, bosnya dibunuh, Sulaimani, Salami dibunuh. Tetapi IDF membunuh rakyat, anak-anak, perempuan, kemah-kemah di bom. Itu IDF. IDF itu adalah Israel Defense Force. Kenapa bukan itu yang Uni Eropa jadikan sebagai organisasi teroris? Kenapa IRGC? Kan ini menunjukkan bahwa mereka itu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah Dajjal. Ya. Semakin jelas sih Mas Kaiser bahagia. Mereka memang kelihatan pakai jas, pakai dasi. Kulitnya putih, tetapi mereka adalah Dajjal, jemaah sekalian. Ya. Mereka lah setan yang sesungguhnya. Bayangkan masukkan tentara negaranya orang ke dalam teroris. Tetapi yang hebat adalah guru besar, profesor Universitas Iran mengecam ini. Jawab. Di negara muslim mana guru besarnya berkumpul mengecam pernyataan ini? Atau nggak usah lah IRGC. Mengecam misalnya Israel membombardir Palestina. Pernah tidak ada negara muslim di dunia, negara muslim manapun selain Iran, yang guru besarnya, profesornya berkumpul untuk kemudian memberikan kondem kepada Israel atau IDF? Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, coba lihat jemaah sekalian. Iran 14.000 guru besar, profesor university. Ini tentu belum tentu semuanya. Mungkin ada yang netral atau tidak ikut dalam pengecegalan ini, mungkin tidak hadir. Tapi ini ada 14.000. Jadi Iran ini katakanlah ini ada 14.000 semua guru besar. Iran itu dengan penduduk 80 juta, profesornya ada 14.000. Indonesia. Coba kita lihat Indonesia. Jumlah profesor di Indonesia tahun 2024. Hingga pertengahan tahun 2024, jumlah profesor atau guru besar di Indonesia diperkirakan telah melampaui angka 9.000 hingga 10.000. Anggaplah 10.000. Iran masih lebih banyak, 14.000. Padahal penduduknya Iran cuma 80 juta. Penduduk Indonesia berapa? 280 juta Indonesia, hampir 300 juta. Penduduk Indonesia hampir 300 juta, profesornya cuma 10.000 orang. Ya. Artinya apa? Begitu jauhnya antara Indonesia dengan Iran dari sisi ilmu pengetahuan. Belum lagi dengan profesor-profesor Iran, rata-rata penulis pada jurnal-jurnal terkenal. Dan mereka rata-rata berperingkat 5 ke atas. Lihatlah jemaah sekalian. Iran. Jadi artinya apa? Majunya Iran bukan hanya karena pintar berdoa. Negara yang pintar berdoa banyak. Tetapi lihatlah guru besarnya banyak. Ilmuannya banyak. Jadi mereka punya ilmuwan, mereka punya semangat untuk melakukan riset, penelitian. Pada saat yang sama, punya semangat spiritual yang tinggi. Mereka adalah ahli doa. Mereka adalah ahli wirid. Mereka adalah ahli beribadah kepada Tuhannya. Tapi pada saat yang sama mereka adalah juga memperdalam pengetahuan. Ya. Wajarlah kalau mereka bisa menciptakan rudal-rudal hipersonik yang berpresisi tinggi. Dan itu yang paling ditakuti Amerika dan Israel, sehingga kemudian tidak berani menyerang Iran. Karena apa? Karena kapal induk seperti Abraham Lincoln benar-benar bisa menjadi sasaran empuk rudal-rudal hipersonik Iran. Nah, coba, jadi Indonesia cuma segini. Ya. Kalau Iran tadi 14.000. Kita juga 10.000 ini nggak pernah berkumpul untuk mengecam Israel. Jangankan guru besar secara umum, ya ulamanya saya jarang berkumpul membikin fatwa mengecam Israel atau negara yang melakukan pendekatan dengan Israel. Qala Zulkarnain berkata, ma makanni fihi rabbi khairun. Zulkarnain mengatakan, ma makanni fihi rabbi, apa yang Allah berikan kepada saya untuk bertempat di muka bumi. Kata makan kita sudah bahas sebelumnya, di awal-awal pembicaraan kita tentang Zulkarnain. Jadi, apa yang Tuhanku menyebabkan aku menjadi kuat di muka bumi adalah lebih baik. Adalah kebaikan maksudnya. Maka apa kata Zulkarnain? Karena tadi mereka meminta untuk dibebaskan. Ingat tadi,
mereka minta diberikan dinding penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj, maka apa kata Zulkarnain? Boleh, tetapi apa? Fa'ainuni, maka bantulah aku. Ini dari kata aun ya. Aun itu bi'aunillah. Biasa kita katakan bi'aunillah, atas pertolongan Allah. Maka tolonglah aku, bantulah aku. Jadi artinya apa? Kita harus membantu dia. Jangan bayangkan dia membantu kita, ini salah. Kita menunggu Imam Mahdi supaya membantu kita, salah. Kita harus membantu dia. Sebagaimana Imam Muslim mengatakan, hal min nasirin yansruni, masih adakah penolong yang mau menolong aku? Jadi bukan dia menolong kita harus menolongnya. Seperti mana kata Zulkarnain di sini. Maka kalau memang mau fa'inuni, maka tolonglah aku, bantulah aku. Dikuatin dengan kekuatan ini. Bantulah aku dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ilmu pengetahuan. Nanti kita lihat pada pembahasan ayat 96 dan seterusnya. Bahwa di sana adalah kekuatannya teknologi, pakai perak, pakai apa? Pakai leburan logam dan sebagainya. Bantulah aku dengan kekuatan. Fa'inuni, bantulah aku dengan kekuatan. Ya. Kalau kau bantu aku dengan kekuatan, aja'al bainakum wa bainahum radma. Kalau kau bisa bantu aku dengan kekuatan, jadi syaratnya kamu harus bantu aku. Ya, sebagaimana tadi Nabi Khidir juga bikin syarat kepada Nabi Musa. Apa syaratnya kepada Nabi Musa? La tas'alni an syai'in. Jangan tanya kepada saya tentang apapun. Sabarlah sampai aku sendiri, hatta uhdira, sampai saya sendiri menyampaikan itu kepadamu. Jadi sabar. Kalau di sini fa'inuni bikuatin. Jadi ayat-ayat ini kita angkat untuk memperbaiki cara berpikir kita yang selalu berharap nanti datang Imam Mahdi di akhir zaman untuk menolong kita. Lah, kita hanya memperalat Imam Mahdi. Kita mau jadi apa? Jadi raja. Ya. Justru kita diminta untuk menolongnya. Fa'inuni, tolonglah aku dengan kekuatan. Baru kemudian aj'alni. Seakan-akan ini syaratnya, baru ini jawabnya. Kalau kamu menolong aku dengan kekuatan, barulah aku akan membuatkan kamu radema pembatas dengan mereka. Jadi aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka jadikanlah antara aku dan mereka radema pembatas. Makanya di tempat ini berkali-kali kita katakan, kalau tidak mau menyiapkan waktu untuk belajar Al-Quran, lalu atas dasar apa kita membuktikan kalau kita menunggu Imam Zaman datang, Imam Mahdi datang? Coba. Apa buktinya kita menunggu Imam Mahdi datang? Kalau Al-Quran ini kan tidak butuh darah. Mentadaburi Al-Quran tidak butuh darah, tidak butuh dana yang besar. Ya, tidak perlu harus pergi ke medan perang. Tidak perlu. Kalau menyiapkan waktu untuk belajar saja tidak bisa, gimana? Sedangkan di sini ada kata bikuatin di sini. Tentu kekuatan ilmu pengetahuan. Dan sumber kekuatan ilmu pengetahuan adalah Al-Quran. Coba kita lihat ayatnya di sini. Kita lihat di sini. Ya. Surat Ali Imran. Ini kita lihat Nabi Isa dulu ya. Nabi Isa. Falamma hassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Nabi Isa melihat, ahasa itu melihat dengan mata kepala, bahwa di antara pengikutnya ribuan itu sudah banyak yang ingkar setelah mereka diancam oleh Raja Romawi pada saat itu melalui gubernurnya Pilatus. Ya. Qala, kemudian berkata, Nabi Isa berkata, setelah melihat mulai banyak nih yang ingkar, seperti mana si Akupah, banyak yang kemudian meninggalkan utusan Sayyidina Hussein, yaitu Muslim bin Aqil, meninggalkan Muslim bin Aqil. Qala, maka berkatalah Nabi Isa, man ansari ila Allah. Siapa yang siap menolong aku? Ingat kata-kata ini. Kata-kata yang menolong aku ini, menjadi penolong-penolongku ini. Siapa yang siap menjadi penolongku? Ya. Bukan siapa yang siap aku tolong. Siapa yang siap menjadi penolongku? Ini kata-katanya. Man ansari ila Allah. Siapa yang siap menjadi penolong-penolongku untuk sama-sama datang kepada Allah. Nah, yang menjawab siapa? Qalal hawariyun. Ini sangat terbatas. Menurut riwayat hanya 12 orang saja. Qalal hawariyun, berkata hawariyun, nahnu ansarullah. Kami inilah penolong-penolong Allah. Coba. Nahnu ansarullah.
amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, washhad, dan persaksikanlah wahai Nabi kami Nabi Isa, bi anna, bahwasanya kami muslim, berserah diri kepada Allah. Jadi kami berserah diri kepada Allah, apa caranya? Menolong agama Allah dengan menolong nabinya yang akan dibunuh. Ya. Kita lihat surat Muhammad, surat 47 ayat 7. Ini adalah bersifat umum. Surat Muhammad berarti surat Nabi Muhammad kita ya. Surat Muhammad ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. In tansurullah, jika kalian menolong Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Ingat, kalau kalian menolong Allah, jadi harus kita, syaratnya kalian manusia menolong Allah, baru Allah tolong kalian. Jadi kita disuruh menolong Allah. Bukan kita berharap Allah tolong kita. Kita harus nolong Allah dulu, baru Allah menolong kita. Wa yuthabbit aqdamakum, baru dia Allah akan meneguhkan kedudukan kalian, hati-hati kalian, jiwa kalian. Ya, jadi jelas sekali inilah ayat Al-Quran yang kita lihat. Jadi berbeda dengan pemahaman kita selama ini. Selalu bersifat pasif, minta Imam Zaman datang menolong kita. Kita hanya bermalas-malasan. Gimana coba? Meminta kita ditolong, padahal kita tidak berhak ditolong. Tidak bersyarat ditolong. Jelas sekali berbahagia, sebelum kita diskusi, kita sampaikan ini ada 2 hadis lagi ya. Seperti biasa ada 2 hadis ya sebelum kita tutup. Hadis pertama adalah 3 jenis ulama, 3 macam ulama. Karena tadi kan bicara tentang ilmu tadi ya, ilmu huduri. Berbicara tentang ilmu huduri. Ini adalah dari Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi, qala Abu Muslim Al-Khawlani, al-ulama'u salasatun. Ulama itu ada 3 ya, jenisnya. Ini adalah hadis Imam Darimi nomor 364. Jadi ulama itu 3 macam. 1, farajulun asya fi ilmihi wa asya ma'ahun nasu fihi. Jadi ulama pertama adalah orang yang hidup dengan ilmunya. Asya itu hidup dengan ilmunya. Artinya dia berilmu dan ilmunya diamalkan. Maksudnya hidup dengan ilmu artinya mensifati ilmunya pada dirinya. Jadi hidup dengan ilmunya, artinya mensifati ilmunya. Jadi mengamalkan ilmunya. Wa asyama'un nasufi, dan manusia juga ikut mengamalkan ilmunya bersama dengan ulama tersebut. Jadi ada ulama dan pengikutnya atau jemaahnya juga mengamalkan ilmunya bersamanya. 2, warajulun asya fi ilmi walam yashmahu fihi ahadun. Yang kedua adalah orang yang hidup dengan ilmunya, artinya dia mengamalkan ilmunya, tetapi walam yashmahu fihi ahadun, tidak ada orang yang bersamanya mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena dia ulama, berilmu tapi tidak mengajarkannya kepada yang lain. Dia hanya miliki sendiri, tidak mau mengajar, tidak mau menyampaikan ilmunya. Kalau dia menyampaikan, syarat-syaratnya banyak dan mempersulit orang. Ya. Sehingga apa yang terjadi, dia hanya hidup dengan ilmunya saja. Tidak ada orang lain. Itu orang kedua. Yang ketiga, ya, warajulun asyan nasu fi ilmihi wa kana wabalan alaihi. Yang ketiga adalah ada orang yang punya ilmu dan dia mengajarkan ilmunya. Orang-orang itu mengamalkan ilmunya, tapi dia hanya sendiri. Ulama itu tidak mengamalkan ilmunya nih. Wa kana wabalan alaihi, tapi dia hanya sendiri yang mencelakakan dirinya sendiri, maksudnya tidak mengamalkan ilmunya. Jadi ulangi, ada 3 macam. Ada ulama yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, dan orang lain mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, ada ulama yang mengamalkan ilmunya tetapi tidak mengajarkan ilmunya, sehingga tidak ada orang mengikuti ilmunya. Yang ketiga, ada orang mengajarkan ilmunya tetapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya, sehingga masyarakat sendiri, jemaahnya sendiri mengamalkan ilmunya tapi dianya tidak. Nah, itu 3 macam. Kemudian hadis kedua, jagalah Allah, Allah menjagamu. Jadi ini adalah mirip tadi ayat yang kita angkat. Seperti mana permintaan tadi dengan Zulkarnain supaya membantunya. Ini kita ada hadis dari Ibnu Abbas ini. Anna Ibnu Abbas haddatsahu qala kuntu ridfan Nabi, kata Ibnu Abbas, saya pernah membonceng kepada Nabi. Ridfu itu menunggang unta di belakang Nabi, maksudnya membonceng Nabi. Ya.
sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu kemudian dalam perjalanan itu Nabi menyampaikan kepada Ibnu Abbas. Nabi mengajarkan Ibnu Abbas ya. Ya gulam, wahai gulam. Ingat Ibnu Abbas ini adalah sepupunya tapi jauh lebih muda daripada Nabi ya. Jadi Ibnu Abbas adalah sepupunya. Ya gulam, kira-kira gitulah. Nak, ya. Ini muhadditsuka hadisan. Saya akan menyampaikan kepada kamu suatu pembicaraan. Yaitu ihfadillaha yahfaduka. Jagalah Allah, pasti Allah menjaga kamu. Coba perhatikan. Jadi kita yang disuruh menjaga Allah, baru Allah menjaga kita. Sama tadi, intan surullah yansurukum. Kata Nabi Isa, man ansari ilallah. Jadi ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidahu tujahak. Jagalah Allah, pasti akan menemukan Allah bersama kamu atau Allah di depanmu. Kamu akan menghadap wajah Allah. Tujahak. Bermuajah dengan Allah. Dua, yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jangan minta-minta kepada manusia. Makanya salah satu unsur penting dalam agama, jangan mengajari umat jadi peminta-minta. Itu mental yang tidak bagus. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta pertolongan kepada Allah. Ini isti'anah maksudnya nih. Ista'anta itu isti'anah. Seperti kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadi kalau kalian isti'anahlah kepada Allah. Hadis Imam Ahmad 2627. Nah, ini hadis-hadis ini jemaah sekalian menguatkan kita. Jangan sampai kita minta tolong kepada Amerika. Padahal Amerika lihatlah sendiri adalah Ya'juj dan Ma'juj. Iya, bagaimana coba kita membangun hubungan dengan Israel? Para Israel itu adalah seperti Dracula yang cakar-cakarnya dan gigi taringnya berlumuran darah. Orang-orang Palestina dan orang Gaza coba. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, kita doakan lagi. Kita doakan jemaah kita. Jemaah kita di sini ada Pak Rum, sudah operasi kemarin, dan lalu kemudian kita doakan lagi supaya dipercepat recovery-nya. Dan operasi jantung kemarin, supaya dipercepat recovery-nya, berjalan lancar. Kita bacakan Fatihah, semoga Allah SWT mempercepat kesembuhannya. Jemaah sekalian, kita membaca Fatihah bersama-sama untuk Pak Rum. Saya kira semua kita kenal Pak Rum. Hampir tidak pernah absen kalau di acara tadabbur. Ala hadiniya wa likulliyatin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisul Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khusus untuk recovery yang lebih cepat kepada jemaah kami Pak Rum Hussein. Semoga dengan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran kami baca selama ini menjadi wasilah ya Allah memberikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna dan dengan penyakit yang tidak kembali lagi. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian sebelum kita lanjut lagi, kita sampaikan bulan Ramadan tinggal 15 hari lagi. Hari ini tanggal 14, besok tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Berarti bulan Ramadan tinggal persis 2 minggu saja, 14 hari dari sekarang. Kita sampaikan bahwa seperti biasa, bulan Ramadan ini tetap ada tadabbur. Jadi tadabbur tetap berjalan sampai akhir Ramadan atau Ramadan terakhir. Cuma kalau tahun lalu itu adalah 2 kali sehari, pagi dan petang. Untuk Ramadan tahun ini pertimbangannya hanya sekali sehari saja, yaitu pagi setelah salat subuh sampai sekitar jam 6:30 atau jam 7. Apa sebabnya? Karena kita lihat pada tahun-tahun sebelumnya,
Kalau sore itu banyak yang sibuk. Yang kedua, banyak yang sudah berbuka puasa di daerah lain. Kan di berbagai tempat kita ini, Indonesia, Malaysia, dan Singapura kan berbeda-beda waktunya. Ya, kita di Indonesia masih ceramah, di tempat lain sudah berbuka puasa. Jadi sudah terganggu mereka. Di Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu sudah berbuka puasa. Bahkan Indonesia Timur itu sudah terawih mereka. Ya, kalau jam setengah 7 di sini atau ke jam berapa, jam ya Pak, biasanya jam 6 kita di sini selesai. Terus setengah 6 itu sudah jam setengah 8 di Papua sana. Mereka sudah terawih, jadi sudah jauh. Begitu ya saudara kita mungkin di Malaysia. Jadi oleh sebab itulah kita pertimbangkan hanya pagi saja. Yang kedua, ibu-ibu juga. Biasanya ibu-ibu kalau sudah menjelang maghrib, itu biasanya sibuk di rumah masing-masing untuk persiapkan makanan tajil atau buka puasa buat keluarganya. Sehingga dengan pertimbangan itu, mulai Ramadan tahun ini kita hanya tadaburnya 1 kali dalam 1 hari, yaitu setiap pagi, seperti biasa setelah kita salat subuh. Silakan Pak kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Assalamualaikum Muhammad wa ala ajil. Wabarakatuh. Ustaz, dalam konteks one state Israel ni, demi nak tercetus one state Israel ni yang kalau kita kumpulkan maklumat-maklumat Quranik dan juga hadis bahawa one state Israel ni terbina lalu dipimpin Dajjal dengan mempergunakan kekuatan Ya'juj Ma'juj tadi, maka Islam sendiri on our side perlukan manusia ilahiyah seperti Zulkarnain yang kekal terhubung dengan Allah, dapat bantuan-bantuan ma'rifatullah dalam menghadapi kekuatan besar macam gini. Sebab tanpa ada Allah di sisi kita, we are nothing. So apakah ini di sebalik konklusi geopolitikal sekarang ni, US dipergunakan oleh big boss di Israel tadi untuk mereka cipta tayangan-tayangan news berbentuk Hollywood agar kita terlepas fokus bagaimana zaman dulu, semua fokus pada selain pada Israel, akhirnya mereka dah ada pun kuasa nuklear. Dan sekarang Hollywood story ni dia gembar-gemburkan ke sini ke sana, ke Venezuela, ke Greenland, ke Iran dan sebagainya, ke North Korea, sampai kita terlepas pandang wajibnya melalui pegangan ideologi Zionis mereka terciptanya dai-dai one state Israel tadi, sebab mereka tak sabar untuk Dajjal memandu mereka untuk menakluki bumi ni. Ustaz, beri pencerahan teguran, afwan semua. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya kira benar ya bahwasanya memang untuk menghadapi Dajjal itu atau kayak Ya'juj dan Ma'juj akhir zaman ini memang dibutuhkan Zulkarnain. Kita sudah sampaikan Zulkarnain itu sebetulnya bukan nama tapi predikat, gelar, yaitu memiliki 2 tanduk. Jadi kalau kita lihat ini memang butuh seperti Zulkarnain. Tanduknya barat dan timur, bisa tanduknya adalah ilmu langit dan bumi, bisa juga 2 begitu. Tanduk langit, tanduk bumi, berjaya di langit, berjaya di bumi. Di langit dia dekat karena ibadahnya, di bumi dia dekat karena ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau jemaah sekalian melihat ini, ya tidak ada lagi negara kecuali Iran yang punya seperti ini. Karena satu-satunya negara Islam yang pemimpin tertingginya itu ulama, itu adalah Iran. Yang lain nggak ada. Yang lain kan pemimpin tertingginya kalau bukan kepala negara, bukan raja kan presiden. Ya raja, perdana menteri atau presiden, cuma itu. Dan yang namanya presiden bukan dipilih berdasarkan kapabilitas ilmu, tapi berdasarkan suara terbanyak, demokrasi. Kalau raja dipilih berdasarkan turun-temurun, ya bukan kapabilitas, bukan berdasarkan bukan berdasarkan rekod pengetahuannya. Beda dengan di Iran, yang namanya pemimpin tertinggi Iran itu harus ulama besar, pemberi fatwa, marja namanya, dirujuk, mufti, kalau bahasa lainnya mufti.
Dia harus mufti, ulama besar. Jadi dia yang mengetahui kenapa. Karena ulama besar ini tahu langit dan bumi. Ya, dia tahu langit dan bumi. Bukan hanya ahli langit dan juga bukan hanya ahli bumi, tapi dia tahu langit dan bumi. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian dia tidak bisa ditipu. Ya. Mana buktinya manusia langit? Coba lihat, dia tetap tenang. Dalam kondisi apapun tetap tenang. Tidak ada kepala negara seperti itu. Dia tetap tenang. Ya. Tidak pernah emosional, tidak pernah dia memencak-mencak, dia tetap tenang saja. Nah, jadi inilah. Dan mungkin dia mengatakan, kenapa itu di Iran kok harus kalau perang nunggu pendapat daripada pemimpin tertingginya, supreme leadernya. Ya, kita sampaikan bahwa dalam Islam itu yang namanya perang itu harus ada fatwa pendapat ulama. Ya. Karena perang itu tidak boleh berdasarkan orang per orang, berbahaya. Nah, di sana itu yang memberikan fatwa ulamanya, makanya pemimpin tertingginya harus ulama yang bisa memberikan fatwa. Namanya marja atau mufti. Kalau dia mengatakan perang, ya perang terjadi. Karena tidak boleh sembarang keluar itu fatwa. Jadi walaupun misalnya IRGC atau tentara Iran sudah siap berperang, tapi kalau fatwanya tidak keluar, ya tidak boleh perang. Seperti itu. Jadi dengan demikian di Iran itu yang menentukan perang bukan presiden. Presiden itu kerjanya hanya mengatur negara agar mendatangkan kesejahteraan. Seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kita butuh manusia seperti itu. Dan kebetulan di dunia Islam, satu-satunya negara yang pemimpin tertingginya adalah ulama, pemberi fatwa atau mufti, dan menguasai ilmu pengetahuan langit dan bumi, hanyalah Iran. Terlepas daripada negaranya atau rasnya lain soal. Tapi kita lihat faktanya seperti itu. Jadi kita saksikan ulama sekarang berhadapan-hadapan dengan kepala negara Amerika yang kerjanya main di pulaunya Epstein. Jadi ulama Iran adalah mainnya di atas sejadah, di perpustakaan, sedangkan pemimpinnya Amerika dan Israel mainnya di Pulau Epstein. Ya. Jadi dua hal yang berbeda. Dan ini benar-benar seperti bumi dan langit. Nah, tinggal Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, kita mau ikut yang mana ya terserah. Di pengajian kita ini tidak pernah dipaksakan, kita toleran, kita terima. Toh masing-masing kita nanti bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi wabarakatuh.